Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dias Oktavianingrum dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah Teknik Audio Video. Lebih tepatnya itu pada materi reproduksi sistem audio. Nah, namun pada reproduksi sistem audio ini ada yang disebut sistem radio penerima. Kemudian apa itu radio penerima? Nah, pada jenis modulasinya radio penerima itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada radio AM dan ada juga yang kedua yaitu adanya radio FM. Lalu apa perbedaannya radio AM dan radio FM? Radio AM merupakan jenis radio yang saat modulasinya itu digunakan modulasi amplitudo yang mempunyai sifat amplitudo sinyalnya itu lebih termodulasi bervariasi dan mengikuti variasi amplitudo sesuai sinyal informasi. Nah, radio penerima jenis yang kedua yaitu ada radio FM. Lalu apa sih radio FM itu? Radio FM yaitu jika modulasi yang digunakan modulasi frekuensi, yaitu sinyal termodulasi sesuai dengan frekuensi bervariasi mengikuti variasi amplitudo sinyal sesuai informasi. Kemudian ada juga frekuensi pembawa radio modulasi amplitudo atau AM, yaitu dalam cakupannya itu 535 sampai 1605 kHz. Nah, kemudian ada juga pembawa frekuensi dari 540 itu sampai 1600 kHz itu ditandai dengan interval 10 kHz ya, teman-teman. Nah, kemudian pada radio FM mempunyai band dari 88 sampai 108 mHz antara televisi kanal dengan jenis 6 dan 7 VHF gitu. Nah, pada stasiun FM itu ditandai dengan frekuensi center, tepatnya itu pada 200 kHz, lalu pemisahan itu dimulai pada 88,1 MHz untuk maksimumnya itu sekitaran 100 stasiun. Nah, stasiun ini mempunyai deviasi maksimum sekitar 75 kHz dari frekuensi center upper 25 kHz dan lowernya itu sebagai jalur pemandu ya, teman-teman. Nah, dengan hal ini untuk meminimkan interaksi dengan pengaturan band frekuensi. Jadi pada stasiun FM itu mempunyai deviasi maksimumnya itu sekitaran 75 kHz dari frekuensi center sampai 25 kHz dan lower ataupun yang disebut jalur pembantu. Nah, ini itu gunanya untuk meminimkan interaksi dengan pengaturan band frekuensi seperti itu. Nah, informasi yang dipancarkan dari stasiun radio AM itu secara listrik gambaran suara modulasi amplitudonya itu gelombang pembawa kemudian dipancarkan dari antena pemancar lalu ke stasiun radio. Hal ini kontras dengan radio FM di mana sinyal yang digunakan untuk modulasi frekuensi pembawa ini sama gitu. Kemudian ada juga nih spektrum frekuensinya itu pada radio FM itu sekitaran 535 kHz dan sampai 1605 kHz dan gelombang pembawanya itu dipisahkan dengan 10 kHz. Nah, kemudian pada sistem radio penerima itu ada yang disebut dengan prinsip heterodian. Nah, apa sih prinsip itu? Prinsip heterodian itu merupakan
sebuah metode pemindahan sinyal siaran dari pembawanya pada frekuensi menengah lokal yang telah ditetapkan dalam penerimaan, sehingga kebanyakan pada penerima tidak harus disetel kembali ketika kanal tersebut berubah gitu teman-teman. Nah, interferensi dua gelombang akan menghasilkan suatu layangan frekuensi, dan teknik ini menyediakan pengaturan radio untuk memaksa si radio tersebut menghasilkan layanan frekuensi tertentu yang dinamakan itu frekuensi menengah atau disingkat dengan IF. Seperti itu dalam prinsip heterodin. Nah, kemudian ada juga nih gelombang elektromagnetik sebagai pembawa yang membawa sinyal dengan pertolongan modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi tersebut. Kemudian yang dapat memindahkan sinyal pembawa dari frekuensi yang berbeda-beda dengan proses yang dinamakan seperti yang sudah tadi sebutkan, atau prinsip heterodin, atau prosesnya itu dinamakan heterodining gitu, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian dalam sistem radio penerima itu ada yang disebut dengan sinyal siaran. Nah, sinyal siaran itu ketika radio berkomunikasi pada umumnya dalam bentuk transmisi radio AM ataupun FM ya, teman-teman. Sinyal siaran radio tunggal itu merupakan sinyal audio monoponik atau dapat dikerjakan dengan modulasi amplitudo secara langsung ataupun modulasi frekuensi. Artinya seperti ini. Ketika sinyal siaran itu pada umumnya berbentuk transmisi radio AM ataupun FM. Nah, sinyal siaran itu bersifatnya itu tunggal. Artinya ketika sinyal siaran itu ataupun audio monoponik tersebut dikerjakan secara modulasi amplitudo ataupun modulasi frekuensi, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada juga nih transmisi lebih kompleks, menyediakan superposisi dari beberapa sinyal gelombang pembawa. Kemudian misalnya dalam transmisi FM stereo itu jumlah kanalnya itu kiri dan kanan atau L plus R ya, digunakan untuk modulasi frekuensi pembawa dan memisahkan sub pembawa pada 38 kHz juga dilapiskan pada pembawa tersebut. Nah, sub pembawanya itu dimodulasikan dengan pembedaan sinyal dengan rumus L dikurangi R, sehingga sinyal yang ditransmisikan kanan dan kiri tersebut menjadi terpisah untuk menghasilkan stereo pada saat di playback di kanal tersebut. Nah, lalu ada berapa sih jenis dari radio penerima itu? Jadi jenis pada radio penerima itu tentu sangat lumayan banyak, ya bisa dikatakan standar ya. Jenisnya itu meliputi 4 jenis. Yang pertama yaitu seperangkat kristal dasar. Yang kedua itu ada penerima ATRF. Yang ketiga itu ada super heterodin. Nah, yang keempat itu ada penerima refleks, seperti itu. Namun untuk penjelasan selanjutnya itu teman-teman, saya pasti teman-teman lebih paham daripada saya, maka dari itu saya memohon maaf apabila pada penyampaian materi kali ini kurang berkenan atau kurang maksimal ya teman-teman. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.